Hai, bertemu lagi dengan aku Elta Kusuma. Di video kali ini aku ingin membahas tentang keajaiban sholawat. Masya Allah, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan mungkin di share dan support aku agar channel aku bisa berkembang dan aku bisa membuat konten sharing-sharing tentang keajaiban sholawat. Langsung aja, aku nggak panjang lebar, aku di sini ingin menceritakan tentang keajaiban sholawat, yaitu menikah. Masya Allah. Nah, teman-teman yang mungkin ingin menikah atau menjemput jodohnya bisa ya baca sholawat. Lalu bisa juga teman-teman lihat video aku yang tentang menjemput jodoh. Masya Allah. Oke, aku langsung ceritain ya. Ini lagi aku tuh cerita di buku tentang sholawat ya. Masya Allah, banyak banget yang aku share di sini dan mungkin aku akan ceritain semuanya. Testimoni ini dari Mbak Indah dari Padang, akhirnya menikah juga. Masya Allah. Nama saya Indah dari Padang. Saya ingin menceritakan keajaiban istighfar dan sholawat. Sebenarnya saya banyak sekali mendapatkan keajaiban dari semua itu. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah yang paling berkesan bagi saya. Jadi usia saya hampir 21 tahun. Dulu saya masih pacaran dan tidak mengenakan hijab. Dan masa lalu itulah yang membuat saya trauma untuk pacaran. Saya benar-benar galau dan drop. Rasanya saat itu juga saya ingin dekat dengan Allah. Masya Allah. Saat itu saya iseng membuka YouTube dan saya dapati ceramah tentang keajaiban istighfar dan sholawat. Timbullah hasrat saya untuk ikut mengamalkan. Saya merasa ingin cepat menikah supaya jalan saya diridhoi Allah. Saya pun banyak membaca istighfar dan sholawat 1000 kali sehari. Meskipun sering juga tidak mencapai 1000 kali. Selain itu, saya juga rajin mengerjakan sholat istikharah dan sholat hajat. Masya Allah. Suatu hari saya berangkat ke kampus. Di sepanjang perjalanan saya tidak lupa untuk bersolawat dan berdoa agar Allah mengampuni masa lalu saya serta mengizinkan saya menikah muda. Setelah sampai di kampus, ternyata dosennya tidak ada. Jadi teman saya mengajak untuk main ke suatu tempat. Entah kenapa itu saya merasa berat untuk lewat situ. Tapi mau tak mau, kami harus lewat sana. Ternyata di sana teman saya bertemu dengan teman lamanya. Saya merasa ada rasa padanya. Saya pun curhat pada teman saya itu. Dan ternyata laki-laki itu adalah orang yang dulu pernah akan dijodohkan dengan saya, tapi saya menolaknya. Wow, Masya Allah. Singkat cerita, selama 1 tahun kami berhubungan baik, bukan untuk pacaran. Tetapi beberapa bulan lalu saya bicara serius dengannya untuk menikahi saya atau tinggalkan saja saya. Katanya dia menyanggupi permohonan saya. Sambil menunggu dia, saya rajin membaca sholawat Nabi Jibril serta munjiat dan istighfar sebisa saya. Masya Allah. Tak lama setelah itu, orang tuanya menemui orang tua saya. Awalnya sudah ada tanggal, tapi ternyata ada saudara yang menikah di hari yang berdekatan. Akhirnya saya dan calon harus mengalah. Tapi ketika saya telepon bapak saya dan ternyata bapak saya tidak bisa kalau diubah tanggalnya, saya tambah bingung. Rasanya ingin nangis karena bentrok antara keluarga saya dan calon. Malamnya tiba-tiba calon saya menelpon dan bilang kalau saya dan calon bisa menikah di tanggal yang telah disepakati sebelumnya. Ya Allah, alhamdulillah sekali rasanya. Meskipun saat itu saya dan calon belum punya uang yang cukup, tapi kami tahu rencana baik pasti akan selalu mendapatkan restu dari Allah. Amin. Benar saja, segala sesuatu dipermudah oleh Allah. Bahkan mengurus surat-surat pun kami dilakukan bantuan Pak RT. Wah, alhamdulillah pernikahan kami dilaksanakan 15 hari sebelum puasa dengan persetujuan kedua belah pihak. Sementara pesta pernikahan dilaksanakan setelah hari raya. Ya Allah, rasanya luar biasa sekali. Saya bisa mendapatkan keajaiban sholawat yang saya sering dalamkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah.
Alhamdulillah saya juga mendapatkan mertua yang baik luar biasa dan sayang pada saya. Begitupun pula sebaliknya, orang tua saya begitu menerima suami saya, alhamdulillah. Selain itu, saya juga pernah sakit kelenjar getah bening. Saya harus minum obat selama 1 tahun penuh. Tapi saya tidak sanggup. Saya teringat sholawat. Benar saja, setelah saya membaca sholawat dan surat Al-Waqiah, alhamdulillah saya sembuh dari sakit itu atas izin Allah. Subhanallah. Ya Allah, saya benar-benar bersyukur atas karunia-Mu. Intinya, Allah mengabulkan doa saya karena saya membutuhkannya. Semoga teman-teman pecinta sholawat bisa segera merasakan keajaiban sholawat seperti saya. Amin Allahumma amin. Nah, itu tadi kisah dari Mbak Indah. Dipetik dari ceritanya, Mbak Indah itu selalu mendawamkan sholawat. Apapun ada keberkahan dari sholawat itu, Masya Allah. Mbak Indah yang dulunya gak berhijab, sempat pacaran di umur 21 dan merasa berdosa sama Allah, akhirnya Mbak Indah itu melihat YouTube tentang sholawat, dan akhirnya Mbak Indah mendawamkan sholawat dan istighfar 1000 kali serta sholat hajat dan istikharah. Masya Allah, ini benar-benar Mbak Indah itu sudah tobat dia dari Allah, dari kesalahan masa lalunya. Dan setelah itu Mbak Indah itu diajak sama teman jalan-jalan, akhirnya ketemu seorang laki-laki temennya Mbak Indah itu, dan akhirnya Mbak Indah tuh kayak punya rasa gitu sama si laki-laki itu. Dan ternyata kalau temannya Mbak Indah ini tuh laki-laki yang dulu pernah mau dijodohkan oleh temannya Mbak Indah. Masya Allah, kita nggak tahu jodoh itu lewat mana aja teman-teman. Nah, dan ternyata Mbak Indah dan si laki-laki itu deket, tapi nggak pacaran, cuman sebatas deket. Selama 1 tahun mereka dekat, dan akhirnya Mbak Indah ini kayak memberikan kepastian kepada si laki-laki tersebut, apakah kamu ingin melanjutkan pernikahan atau enggak. Kalau misalnya kamu ingin lanjut pernikahan, saya mau, cuman kalau misalnya kamu nggak ingin serius sama aku, ya udah kamu mending kita udahan gitu ya. Sambil Mbak Indah menunggu hasil dari si laki-laki itu, apakah mengiyakan atau tidak, Mbak Indah itu mendawamkan sholawat Nabi, sholat kunciat, istighfar sebisa mungkin atau sebanyak mungkin. Masya Allah. Alhamdulillahnya si calon laki-laki itu menyanggupi mengiyakan untuk menikahi Mbak Indah. Masya Allah. Dan kedua orang tua laki-laki dan kedua orang tua Mbak Indah itu bertemu dan menetapkan tanggalnya, dan sudah deal ya tanggalnya ya. Tapi ternyata dari pihak laki-laki itu ada keluarga yang menikah juga, jadi bingung nih, kayak ditunda lagi nih menikahnya. Tapi ya itu Mbak Indah sempat down gitu, sempat nangis, sempat bingung gimana nih, masa harus diundur lagi nih nikahku, aku tuh ingin segera nikah intinya gitu ya. Tapi tetap ayahnya Mbak Indah itu tetap harus tanggal itu, harus gak boleh dirubah. Tambah bingung lagi kan, juga kan bingung lah intinya, bingung. Nah, alhamdulillahnya Mbak Indah tetap mendawamkan sholawat gitu kan, dan si calon laki-laki tersebut menelpon Mbak Indah. Akhirnya tanggalnya tidak dirubah, tetap sesuai kesepakatan ayahnya Mbak Indah. Masya Allah. Dan akhirnya semua dilancarkan, dari mendaftar surat-surat, mendaftarkan pernikahan, akhirnya dipermudah oleh Allah, dibantu oleh Pak RT juga. Masya Allah. Dan Mbak Indah menikah sehari sebelum puasa dan akan mengadakan resepsi setelah hari raya. Masya Allah. Itu adalah keberkahan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah untuk Mbak Indah. Dan ternyata teman-teman gak cuma itu aja, ternyata Mbak Indah itu punya penyakit getah bening, yang dimana Mbak Indah itu sudah berobat selama 1 tahun, tapi Mbak Indah sudah gak sanggup untuk minumnya. Dan akhirnya Mbak Indah itu ingat bacaan sholawat itu juga bisa untuk menyembuhkan penyakit. Dan alhamdulillahnya Mbak Indah mendapatkan sholawat dan membaca surat Al-Waqiah. Masya Allah, atas izin Allah Mbak Indah sembuh dari penyakit getah bening tersebut. Masya Allah, gak ada yang gak mungkin ya bagi Allah. Semua penyakit bisa sembuh atas izin Allah. Doa-doanya, keberkahannya semua dikabulkan oleh Allah. Masya Allah banget. Kita nggak tahu keberkahan itu datang dari mana, datang dari mana pun kita nggak tahu ya. Ini itu cerita itu bisa dicerna kalau Allah itu mengabulkan doa kita, asal kita sabar, asal kita meminta benar-benar sama Allah ya. Ini banyak banget berkah kayak aku dapat, yaitu tadi semua dipermudah sama Allah, nggak dipersulit lah intinya. Karena apa? Kita mintanya langsung sama Allah, langsung dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bersolawat tadi ya. Teman-teman, jangan ragu untuk bersolawat, istiqomahin. Kalau belum ada yang dikabulkan, tetap harus
tetap yakin sama Allah, jangan berprasangka buruk. Kalau berprasangka buruk, Allah juga akan mengabulkannya tambah lama lagi ya. Nah itu tadi teman-teman kisah keajaiban tentang Mbak Indah akhirnya menikah dengan cara bersalawat. Masya Allah.